Jika Anda ditanya terkait dengan struktur dasar sebuah kalimat, pasti Anda akan menjawabnya kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tapi tahukah Anda sebenarnya apa fungsi dari masing-masing kalimat tersebut? Hello everyone, masih bersama saya Ali Fikri. Dan dalam video kali ini kita akan mempelajari lagi lebih dalam struktur dasar kalimat. Nah, seringkali nih saat kita berhadapan dengan soal grammar TOEFL, kita merasa bahwa soal grammar TOEFL adalah soal yang sangat sulit. Pertama, mungkin karena kosakatanya adalah kosakata yang jarang kita temui. Karena juga bahasannya juga sangat ilmiah, sehingga seringkali membuat kita bingung karena untuk menerjemahkannya membutuhkan usaha yang besar. Tapi tahukah Anda sebetulnya pada soal yang disebut sebagai sentence pattern ini, kita tidak perlu untuk menjawabnya harus dengan menerjemahkannya. Nah, kalau nggak percaya, mari kita perhatikan contoh berikut. Nah, mari coba perhatikan contoh kalimat ini untuk dapat mengetahui fungsi lebih jauh dari masing-masing subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Jadi kita pahami bahwa yang namanya subjek itu selalu merupakan pelaku, sebagaimana yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Tapi artinya bahwa yang namanya subjek itu secara prinsip itu selalu akan ada di awal kalimat. Nah, jadi kita harus pahami bahwa apabila ada sebuah kata benda yang terletak di awal kalimat, itu maka akan selalu berfungsi sebagai subjek. Kemudian secara struktur lagi, yang namanya subjek itu tidak harus selalu diikuti oleh predikat. Kenapa? Karena bisa aja subjek itu akan dijelaskan. Tapi kalau kita lihat lagi ya kan, setelah subjek lalu tiba-tiba ada bagian yang rumpang, maka bisa jadi itu sebetulnya harus diikuti oleh predikat. Tapi kan kita tahu bahwa yang namanya predikat itu terdiri dari kata kerja. Nah, pahamilah bahwa yang namanya kata kerja itu dibagi juga jadi dua. Pertama apa? Ada kata kerja transitif. Kata kerja transitif itu berarti dia harus butuh objek. Butuh objek berarti artinya apa? Berarti setelah predikat akan ada objek. Tapi ada juga kata kerja intransitif atau di mana dia di situ tidak butuh objek. Berarti artinya apa? Karena dia tidak butuh objek, tidak harus selalu setelah predikat ada penggunaan bentuk kata benda. Nah, berarti saat ini kan kita udah bisa lihat nih bahwa yang namanya kalimat itu minimal tadi kalau ada setelah apa? Setelah kalimat pertama itu buat kata benda adalah subjek, terus kemudian diikuti oleh predikat, ya kan? Maka kita harus tahu bahwa apa itu kata international fame di sini. Nah, yang namanya sebuah bentuk objek, sudah tahu kan bahwa objek itu adalah sebuah kata benda. Tapi kata benda itu tidak harus selalu yang namanya sebuah kata benda general atau generic noun. Generic noun itu berarti adalah kata benda yang sifatnya bisa kita lihat, seperti laptop, kamera, dan lain-lain. Tapi kita juga mengenal ada yang namanya abstract noun. Nah, abstract noun berarti kata benda yang sebenarnya tidak ada bentuk fisiknya. Nah, kalau kita lihat kata international fame. Fame itu adalah sebuah popularitas atau kayak keterkenalan gitu ya. Nah, yang namanya popularitas atau sebuah perasaan yang bisa dikenal secara internasional itu jelas bukan merupakan generic noun, tapi adalah benda yang abstrak. Tapi dia tetap tergolong sebagai objek atau sebagai noun. Berarti kan kita lihat nih, bagian rumpang di mana sebelum titik-titik ada subjek, lalu setelah titik-titik ada objek, udah pasti harus diikuti oleh bentuk predikat ya kan. Tapi untuk lebih memahami lagi kita lihat kan ada yang namanya keterangan. Sambil mereview yang namanya keterangan itu adalah sebuah prepositional phrase. Jadi maksudnya apa? Yang namanya prepositional phrase itu berarti sebuah kata atau frasa yang sebelumnya akan diawali oleh preposition. Nah, di sini ada kata for. For itu adalah preposition. Jadi for revolutionizing agriculture research itu adalah sebuah bentuk keterangan.
Cuma kita lihat kan for itu keterangannya tujuan. Nah, tapi juga kita lihat di sini ada in the southern United States. Kata in juga merupakan sebuah bentuk keterangan. Tapi dalam hal ini keterangan yang disajikan adalah keterangan tempat. Lalu ada kata during. During the early 20th century. Berarti kata during di sini juga keterangan, tapi yang artinya adalah keterangan waktu. Jadi yang namanya prepositional phrases itu nantinya bisa macam-macam. Bisa ada keterangan tempat, ya kan? Bisa ada keterangan waktu, kemudian juga bisa ada keterangan tujuan dan lain-lain, masih banyak lagi. Yang pastinya adalah bahwa kita tahu semua yang disebut sebagai keterangan maka akan diawali oleh preposition. Jadi misalnya ya kita ganti. Kalau tiba-tiba di awal kalimatnya adalah in the southern United States. Berarti tidak mungkin dia sebagai subjek. Karena kita pahami bahwa yang namanya subjek itu adalah ketika awal kalimat langsung diikuti oleh noun. Tapi kalau ketika awal kalimatnya ternyata ada preposition, berarti bisa jadi awal kalimatnya bukan subjek tapi melainkan keterangan. Nah, balik lagi ke jawaban dari pertanyaan ini. Kita tahu dong, berarti ini udah pasti fungsi yang harus dimasukkan ke dalam bagian rumpang ini adalah fungsi predikat dalam bentuk kata kerja. Nah, kita lihat di sini ada won. Won itu adalah bentuk kata kerja kedua. Lalu ada winning, ada kata kerja bentuk verb ing. Sementara yang C, karena ada who, ini jelas bukan merupakan kata kerja. Ini adalah bentuk adjective clause. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan adjective clause. Tapi yang jelas C bukan jawabannya. Yang D juga the winner of, berarti ini menunjukkan sebuah noun phrase. Sebagaimana sudah dibahas di video sebelumnya, bahwa ada noun yang dihubungkan oleh of, lalu dihubungkan oleh noun lagi, itu disebut sebagai noun phrase. Sehingga juga bukan merupakan jawabannya. Nah, berarti antara A sama B, ya pahamilah bahwa kita harus mengisi kata kerja sesuai dengan bentuk verb yang pas dengan tensesnya. Lihat ada keterangan waktu apa? Ada keterangan waktu 20th century yang artinya di abad ke-20 jadinya sudah berbentuk past tense. Nah, kalau sudah berbentuk past tense udah pasti jawaban yang paling tepat adalah yang A, won. Jadi walaupun kita tidak mengartikan artinya, dengan melihat structure dari sentence-nya itu dan mengetahui lebih lanjut lagi terkait dengan fungsi dari subjek, predikat, objek, dan keterangan, pastinya soal sentence pattern akan mudah untuk dikerjakan. Nah, itulah tadi hal yang pertama kali harus Anda kuasai untuk mengerjakan soal sentence pattern di TOEFL PBT. Jadi yang penting Anda mampu menganalisis struktur-struktur dasar dalam sebuah kalimat. Anda mengenali mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, dan mana keterangannya. Maka setelah itu Anda bisa mengetahui mana struktur yang hilang dalam kalimat tersebut. Oke, dalam video selanjutnya kita akan mempelajari lagi apa tips yang harus diperhatikan untuk menghadapi soal sentence pattern selain mengenali struktur dasar kalimat. Penasaran? Saksikan dalam video berikutnya. Stay tune!